Umat Buddha mulai melaksanakan rangkaian Trisuci Waisak dengan melakukan prosesi pengambilan api suci Waisak di Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha, mulai dari lokal Thailand hingga Cina. Puluhan umat Buddha mengikuti prosesi pengambilan api suci Waisak di objek wisata Api Abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha dan perwakilan dari Polres, Kodim, dan pemerintah Kabupaten Grobogan. Api akan diarak dan disemayamkan di Candi Mendut untuk kemudian diberangkatkan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur bersamaan dengan air jumprit dari Temanggung, Jawa Tengah. Setelah pengambilan api sini nanti akan dibawa kemudian besok itu ada juga akan disanggakan, kemudian di hari Waisak di tanggal 12 nanti air dan sama api yang dibentuk itu akan diarak ke prosesi Waisak. Api Trisuci ini dimaknakan sebagai membangkitkan jiwa yang bersih dalam diri manusia, serta kesadaran dalam diri manusia untuk mengikis dosa, sehingga tercipta cinta kasih untuk mewujudkan kehidupan dunia. Mungkin kita kenal bahwa api sering membakar. Makanya api ini biasanya membakar melalui mata, telinga, hidung, mulut, ataupun perasaan. Nah, namun api dari Merapen ini sebagai wujud api abadi. Kenapa ini diambil jadikan satu simbol sebagai Waisak untuk penyalahan api atau pelita? Karena diharapkan api abadi ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang baik dalam diri kita. Diharapkan dengan Waisak tahun ini, seluruh umat manusia terutama umat Buddha bisa meningkatkan kualitas hidup dan membuat negara menjadi lebih tentram dan sejahtera. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar ritual melarung lentera di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam ritual ini sebanyak 6.000 lentera larung ke sungai. Umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melarung 4 gunungan Pelita Purnama Sidi di Sungai Progo, kawasan Candi Borobudur. Sebelum umat melarung, terlebih dahulu digelar pembacaan doa dan parita suci di tepian Sungai Progo. Tradisi larung Pelita Purnama Sidi merupakan simbol pencerahan manusia, penerangan alam sekaligus kesejahteraan dan perdamaian dunia. Menurut Rama Lama Santoso, larung Purnama Sidi menjadi salah satu rangkaian dari perayaan Trisuci Waisak. Total ada 6.000 lentera yang dilarung dan 10.000 pelita yang diletakkan di tanah. Permohonan apa kita larung agar permohonan kita dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, para dewa dan naga. Biasanya kita persembahkan pelita. Biasa, lightingnya juga keren, terus acara juga sangat hikmat, jadi kita umat juga sangat menikmati, pokoknya luar biasa. Di belakang, ya. Dalam peringatan Trisuci Waisak 2569 mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan serta mewujudkan perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi arus kendaraan wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak pagi tadi sudah mengalami kepadatan. Kepadatan diperkirakan akan terus meningkat hingga sore nanti karena libur panjang yang akan berlangsung hingga Selasa mendatang.
Inilah situasi di kawasan Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi. Memasuki libur panjang dan cuti bersama dalam rangka peringatan Hari Raya Waisak, arus kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor pagi ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk mengurai kemacetan, petugas polisian pun menyiapkan sistem satu arah atau one way menuju Puncak Bogor. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan kendaraan di titik-titik rawan kemacetan. Lantas seperti apa lalu lintas saat ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Wenda Nura di sana. Baik, selamat siang Wenda. Bagaimana volume kendaraan saat ini? Apakah sistem one way sudah diterapkan? Silakan. Ya, halo selamat siang Reta dan juga pemirsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Simpang Gadok ini merupakan salah satu jalur menuju ke kawasan Puncak dan merupakan titik krusial sehingga memang setiap terjadi libur panjang akhir pekan di kawasan Simpang Gadok ini selalu terjadi kepadatan volume kendaraan. Dan sampai siang hari ini volume kendaraan ini masih terus meningkat. Bahkan sejak pagi hari tadi kemacetan ini sudah terjadi dan sudah mengular hingga ke kilometer 45 tol Ciawi yang mana menjelang keluar tol. Dan memang sampai siang hari ini kendaraan ini masih tinggi, volume kendaraan masih tinggi dan petugas kepolisian pun sudah menerapkan sistem one way sejak pukul 8 pagi hari tadi dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak dan hingga siang hari ini masih diberlakukan. Dan tadi kami sempat berbincang dengan pihak kepolisian mengatakan bahwa sistem one way ini bersifat situasional. Jadi kita lihat dulu nanti kiranya sekitar pukul 11 apakah volume kendaraannya masih tinggi. Sehingga jika volume kendaraannya masih tinggi, sistem one way ini akan tetap diterapkan. Namun jika sudah mulai terurai, akan kembali dinormalkan. Namun nampaknya kembali saya informasikan hingga saat ini sekitar pukul 10.30 lewat, volume kendaraan ini masih tinggi. Dan tidak hanya sistem one way, polisi juga menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 44 untuk para kendaraan yang akan keluar lewat tol Ciawi sehingga untuk para kendaraan ataupun masyarakat yang akan keluar tol Ciawi ini tidak terganggu oleh arus lalu lintas para wisatawan yang akan menuju ke arah Puncak. Dan untuk Anda pemirsa yang akan berlibur, menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya ke kawasan wisata Puncak Bogor, mengingat kendaraannya ini cukup padat, siapkan kondisi fisik Anda dan kelaikan kendaraan Anda karena kita sama-sama tahu bahwa jalur menuju Puncak Bogor ini padat dan tentunya menanjak sehingga kendaraan Anda harus tetap prima agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan selamat berlibur pemirsa, kembali ke Anda Nata. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang hendak menghabiskan momen libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama. Sejak pagi penumpang memadati kawasan counter check-in Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rata-rata penumpang hendak berpergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Untuk rute tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional, kebanyakan penumpang rute Singapura dan Malaysia. Bahkan hari ini pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang 140.000 orang atau naik 7%. Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 981 penerbangan.